Oke, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik filosofi sepak bola revolusioner seorang Pep Guardiola. Kita mulai dari sini ya. Menurut sumber kita, Coach Notes, Pep Guardiola itu dianggap sebagai salah satu pelatih terhebat dan paling berpengaruh di era modern. Ini bukan pujian biasa loh, pernyataan yang kuat banget kan? Nah, pertanyaannya jadi simpel. Apa sih sebenarnya cetak biru di balik semua kesuksesan gilanya itu? Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, langsung aja kita masuk ke fondasinya. Bagian 1, Injil Positional Play. Di sini kita bakal ngertiin filosofi inti yang jadi dasar dari semua taktiknya. Jadi, apaan sih positional play itu? Gampangnya, ini filosofi di mana lapangan dibagi jadi zona-zona. Tiap pemain punya areanya masing-masing, tujuannya buat nyiptain keunggulan, bikin pertahanan lawan kocar-kacir, dan yang paling penting, ya buat mendominasi penguasaan bola. Jadi ini bukan cuma sekedar oper-operan bola loh, ini soal struktur dan posisi yang super cerdas. Nah, gambar ini nunjukin contoh yang pas banget. Lihat deh gimana para pemainnya tersebar di seluruh lapangan. Tujuannya simpel, biar selalu ada pilihan buat ngoper dan struktur timnya nggak berantakan. Tiap pemain itu kayak udah hafal di luar kepala posisi temennya, hampir nggak perlu noleh lagi. Nah, ini nih yang keren. Tujuan utama positional play itu untuk menciptakan yang namanya keunggulan. Ada 3 jenisnya. Pertama, numerik, gampangnya keroyokan di satu area kayak 3 lawan 2 gitu. Kedua, posisional, yaitu nyiptain pemain bebas di sela-sela pertahanan musuh. Dan ketiga, kualitatif. Ini soal adu skill 1 lawan 1, di mana pemain jagoan kita diadu sama lawan yang lebih lemah. Intinya, bikin lawan gak seimbang dan kita yang ambil untung. Oke, filosofinya udah dapat. Sekarang gimana prakteknya di lapangan? Kita masuk bagian 2, mengontrol setiap fase. Ini dia rencana permainannya saat beraksi. Timnya Pep ini kayak punya 2 kepribadian, tapi dua-duanya saling nyambung. Pas lagi pegang bola, mereka sabar banget bangun serangan. Posisi pemainnya muter terus dan bikin satu area jadi rame banget. Tapi begitu bolanya lepas, wah ceritanya langsung beda. Mereka langsung ngepres rame-rame, pertahanannya jadi rapat banget, dan maksa lawan main ke pinggir. Ini benar-benar 2 sisi mata uang yang tujuannya satu, kontrol penuh. Dan soal kehilangan bola tadi, ada satu aturan sakral. Aturan 5 detik. Bener, cuma 5 detik. Begitu bola lepas dari kaki, para pemain cuma punya waktu segitu buat ngejar dan ngerebut bola lagi. Gila kan? Ini nih jantung dari pertahanan transisi mereka yang super terkenal itu. Oke, kita lihat contohnya ya. Ini prinsip bermain dari belakang. Lihat deh di diagram ini. Kelihatan jelas kan back-backnya itu bukan cuma jagain gawang, tapi mereka jadi playmaker pertama. Mereka yang mulai serangan, mancing lawan buat ngepres, dan akhirnya malah bikin unggul jumlah pemain di area pertahanan sendiri. Jadi bukan asal buang bola ke depan, ini adalah awal dari sebuah skema serangan yang terencana. Ada lagi prinsip penting lainnya, memadati jalur tengah. Gampangnya gini, Guardiola mau pemain-pemain paling jagonya itu ngumpul di tengah lapangan. Kenapa? Ya karena tengah lapangan itu kayak pusat komandonya permainan. Siapa yang nguasain tengah, dia yang ngatur jalannya pertandingan. Mereka bisa ngatur tempo, bisa ngatur arah serangan, semuanya dimulai dari sini. Terus gimana caranya ide-ide seribet ini diajarin ke pemain? Nah sekarang kita bakal intip laboratoriumnya. Bagian 3, berlatih ala Guardiola. Di sini filosofi diubah jadi kenyataan di lapangan hijau. Pep sendiri pernah bilang, pemain harus berlatih seperti binatang buas untuk bermain seperti binatang buas. Wow, kutipan ini udah ngejelasin semuanya kan? Intensitas dan kerja keras di latihan itu nomor 1. Nggak ada yang instan di sistemnya Guardiola. Dan metode latihannya itu detail banget. Ada latihan posisi, kayak main 5 lawan 5+3, ada juga rondo yang legendaris itu. Dia juga nggak segan-segan loh buat ngestop latihan, cuma buat jelasin taktik. Sampai analisis video per pemain juga dilakuin. Pokoknya, tiap detik latihan itu tujuannya buat nanemin prinsip mainnya dia ke dalam otak pemain. Dan kalau kita ngomongin latihan, kita harus ngomongin rondo. Karena rondo ini bisa dibilang kitab sucinya Pep. Ini bukan pemanasan biasa ya. Latihan yang kelihatannya simple ini, justru disitulah semua model permainannya ada. Mikir cepat, operan sekali sentuh, pressing pas bola lepas, semuanya dilatih di situ. Oke, kita udah bahas filosofi, taktik, sampai cara latihannya. Sekarang, kita tarik kesimpulannya. Bagian terakhir, poin-poin kunci. Apa sih warisan terbesarnya? Jadi inilah dia, cetak biru Guardiola, intisarinya. 1. Latih positional play. Ajarin pemain harus di mana, kapan gerak, dan kenapa. 2. Kendalikan transisi lewat struktur, jadi selalu siap buat fase berikutnya. 3. Ciptakan keunggulan, entah itu jumlah, posisi, atau kualitas.
4. Adaptasi. Sistem itu ngikutin kekuatan pemain, karena prinsip lebih penting dari formasi. Dan yang terakhir, dan ini yang paling ngena, serang-serang dan serang, karena cara bertahan terbaik adalah dengan terus menguasai bola. Jadi pada akhirnya, filosofi Guardiola ini lebih dari sekedar sepak bola kan? Ini tuh kayak sebuah masterclass soal persiapan, soal struktur, dan soal inovasi yang nggak ada hentinya. Nah, ini yang bikin kita mikir, kira-kira bidang apa lagi ya yang butuh revolusi kayak gini?